Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Di channel saya ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi, baik yang sedang menyelesaikan tugas akhir maupun juga buat kolega-kolega saya yang mengajar, melakukan penelitian maupun melakukan publikasi. Baik, kali ini saya akan sharing untuk kolega-kolega saya dalam rangka persiapan kuliah daring atau mengajar daring untuk semester baru ini. Gimana caranya? Gimana tipsnya? Simak terus sampai akhir. Kuliah daring atau mengajar daring semester ini sudah seperti mantra wajib dari Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan kita. Beliau mengatakan bahwa kita wajib kuliah daring atau online, dan sebisa mungkin kalau memang ada kuliah atau belajar yang menggunakan praktek, menggunakan cara-cara tertentu begitu, atau juga bisa dilakukan nanti ketika kondisi sudah memungkinkan, semoga di akhir semester ya, atau kemungkinan itu di awal tahun depan. Nah, gimana kita menyikapinya? Waktu berjalan terus, kita tidak siap, mau siap atau tidak, kita harus jalan. Mahasiswa menunggu, siswa menunggu, kita juga menunggu. Tidak mungkin kalau kita tidak melakukan langkah, karena risikonya terlalu besar kalau generasi muda, generasi baru, anak-anak kita tidak belajar dan hanya dibiarkan berdiam di rumah. Kita hanya meracau, kita hanya mengeluh, tapi tidak melakukan langkah konkret. Nah, saya mengajak teman-teman semua, kita semua, bahwa dengan kondisi seperti ini kita tetap harus maju terus ya. Nah, esensi dari belajar daring atau mengajar daring sebenarnya bukan memindahkan belajar yang sifatnya offline atau face to face kemudian menjadi online atau menjadi daring. Jadi kita pindahkan semua itu cara mengajar kita yang tadinya tatap muka terus menjadi daring, menjadi vicon gitu misalnya. Hanya itu pengertian kita. Bukan seperti itu. Karena mengajar daring atau kuliah daring itu sebenarnya memiliki aturan-aturan tersendiri, kriteria-kriteria tersendiri gitu ya. Nah, namun demikian secara umum yang kita pahami saat ini adalah bagaimana menyampaikan informasi, menyampaikan ilmuwan kita, pengetahuan kita, keterampilan kita melalui media teknologi secara online. Nah, tentunya harus dibarengi dengan berbagai kesiapan infrastruktur, teknologi, kesiapan mahasiswa, siswa, kesiapan kita dosen ataupun guru. Nah, saya sekarang ini saya ingin khusus untuk sharing ya, berbagi kepada kolega-kolega saya, para guru dan para dosen mungkin ya, dosen pemula yang diminta oleh kampusnya atau sekolahnya untuk mengajar daring. Apa yang harus kita lakukan? Langkah yang pertama tentu kita wajib menguasai materi kita sebaik-baiknya, materi perkuliahan atau materi pembelajaran dengan baik-baiknya. Topik-topiknya apa saja, sesuai dengan silabus, sesuai dengan course outline, atau sesuai dengan pedoman perkuliahan kita, pedoman pembelajaran kita untuk siswa pada mata kuliah atau mata pelajaran yang akan kita ampu. Lihat lagi topik-topiknya, masing-masing topik kita lihat, kita pelajari lagi, kita pahami lagi betul-betul. Karena dengan penguasaan kita yang baik, tentu kita akan menyampaikan materi dengan baik. Dan kalau kita menguasai dengan baik, menyampaikan dengan baik, semoga akan mudah dimengerti. Mahasiswa akan mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, sekarang ini kita akan bicara tentang bagaimana caranya kan? Tidak mungkin kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita pahami secara penuh, secara total ya, sehingga kita akan menyampaikan ke mereka juga mungkin hanya sepotong-sepotong. Langkah yang kedua, mari kita buat catatan-catatan penting dari poin-poin yang kita pelajari atau akan kita ajarkan. Kita mencoba membuat catatan sesuai dengan versi kita sendiri dari setiap topik atau setiap sub bahasan. Walaupun mungkin di textbooknya sudah ada, atau mungkin juga di buku pelajarannya sudah ada, atau di modulnya sudah ada, tapi kalau kita membuat catatan dengan langkah-langkah kita sendiri, dengan kata kunci kita sendiri, biasanya kita akan nempel ya, biasanya kita akan mudah hafal atau mudah memahami ya, nempel di kepala kita. Nah, karena kita memiliki cara yang khas,
apakah itu bentuknya frase-frase atau potongan gambar-gambar, atau Anda juga mengkombinasi antara menggunakan kata-kata dan gambar, diagram, atau kemudian tabel dan lain-lain. Silahkan gunakan dengan cara sendiri, karena Anda yang akan menggunakannya itu untuk pembelajaran kepada siswa atau mahasiswa. Yang penting adalah itu menjadi alat bantu Anda memahami materi, menguasai materi, dan juga nanti akan Anda gunakan untuk menyampaikan materi itu kepada para mahasiswa atau siswa. Langkah yang ketiga, kita memang harus mempelajari piranti-piranti lunak pendukung, atau kita dengan kata lain aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Ya, misalnya untuk presentasi, untuk menulis dalam karya ilmiah, atau dalam bentuk pengolah data, piranti pengolah data, atau piranti pengolah kata-kata gitu ya, misalnya Microsoft Word, atau kemudian untuk Microsoft Office maksud saya ya, dan juga misalnya untuk presentasi ada PowerPoint ataupun yang lain, Keynote dan lain-lain ya. Nah, itu pun juga kita perlu belajar aplikasi-aplikasi baru yang nantinya akan menarik dalam pembelajaran kita, dalam kita menyampaikan materi kepada para mahasiswa. Ada kuis-kuis online banyak ya, beberapa yang kita bisa pakai ya. Nanti Anda bisa cari di internet ya, atau di YouTube dengan cara-cara menggunakannya seperti apa, sehingga kombinasi antara Anda menyampaikan secara verbal ya, kemudian juga Anda bisa minta mahasiswa untuk mengakses kuis-kuis online itu misalnya, sehingga ada variasinya dan ada rasa interaksinya, dan kemudian menjadikan kuliah kita menjadi lebih menarik. Nah, memang investasi untuk mempelajari aplikasi-aplikasi baru ini mestinya bisa difasilitasi juga oleh kampus atau oleh sekolah kita ya. Tapi paling enggak yakinlah bahwa dengan mempelajari itu akan menempel pada kompetensi kita. Jadi dengan senang hati dan penuh semangat kerja keras ya, kita perlu, saya memahami tidak hanya dosen pemula ya, mungkin yang lebih canggih gitu ya, sebagai digital native gitu, tapi yang mungkin dosen-dosen senior juga yang memang harus terpaksa menggunakan piranti-piranti lunak berbasis teknologi, memang sudah bukan merupakan satu pilihan lagi ya, alias kita memang harus menguasai itu dengan sebaik-baiknya. Langkah yang keempat adalah kita perlu latihan berbicara di depan kamera, karena kuliah daring yang paling sederhana adalah kita menyampaikan materi-materi kita melalui rekaman video, atau juga kita melakukan dengan video conference ya, teleconference, berhadapan dengan mahasiswa kita atau siswa kita di ujung sana gitu. Nah, bicara di hadapan kamera ini menjadi hal yang sangat penting dan juga sangat menantang ya. Buat sebagian orang, bicara di depan benda mati ini sungguh tidak nyaman gitu. Kita hanya menatap pada lensa, dan lensa itu hanya berdiam kepada, seolah-olah juga menatap kita tapi tanpa ekspresi. Nah, ini perlu kita pikirkan dan kita perlu latihan terus. Nah, caranya mudah, salah satunya misalnya Anda pasang foto orang atau gambar orang di dekat di sebelahnya kamera itu gitu ya, sehingga Anda seolah-olah Anda menatap orang lain itu, menatap matanya ya, seolah-olah mengajak bicara, itu juga bisa ya. Atau Anda menaruh kaca ya, menaruh cermin di seberang atau di belakang kamera itu, kemudian seolah-olah Anda melihat bayangan Anda sendiri, sehingga Anda mudah atau merasa ada interaksi antara Anda ya, atau kita gini dengan mahasiswa atau orang lain di sana. Sangat dipahami bahwa bicara di depan kamera itu tidak mudah ya, mungkin membuat sebagian orang itu keringat dingin gitu ya, dan mungkin tidak bisa bebas, tidak bisa lepas, seperti halnya kalau kita bicara di depan kelas. Karena di depan kelas mungkin kita bisa melihat muka-muka ya, wajah-wajah dari mahasiswa kita atau siswa kita, ekspresi mereka ketika kita menyampaikan materi, apakah mereka tahu atau tidak. Nah, ini memang perlu satu latihan yang intens tersendiri, dan mungkin bisa juga Anda lihat beberapa cara-cara di kanal-kanal YouTube ya, di internet, untuk bisa belajar dengan baik ya. Nah, kita memang harus banyak latihan bicara di depan kamera.
Nah, bicara di depan kamera ini, usahakan kita memotong materi-materi yang kita sampaikan selama maksimal ya 15-20 menit setiap kali kita menyajikan materi, karena span of concentration kira-kira gitu ya, konsentrasi dari mahasiswa atau siswa itu untuk melihat materi kita biasanya paling banyak 20 menit. Nah, tentu setelah itu ya kita berusaha interaksi dengan mahasiswa kalau kita sedang vkon, atau kalau kita merekamnya dalam satu video, maka cobalah kita pecah-pecah penyampaian materi 15 menit gitu, sehingga setelah itu kita gunakan dengan melontarkan pertanyaan atau menginstruksikan kepada siswa atau mahasiswa kita untuk melakukan suatu aktivitas tertentu gitu. Sehingga mahasiswa ada breaknya gitu. Nah, selain itu mungkin juga bisa mencari menggunakan apakah itu film ataukah itu menggunakan materi-materi online lain yang bisa kita sampaikan kepada mahasiswa ya setelah 15 menit itu, dengan kita minta mereka membaca atau kita melontarkan pertanyaan, atau kita bisa membagi-bagi kelompok ya. Dalam kelas itu kita breakout room ya, kita buat bagi-bagi kelompok, kemudian mereka berdiskusi. Nah, setelah itu, setelah beberapa menit, 15-20 menit, mereka kembali dengan kita, kemudian kita minta mereka bicara gitu ya. Nah, intinya bagaimana menciptakan suatu interaksi antara kita dan mahasiswa. Langkah yang kelima adalah ketika kita melakukan latihan, tadi melakukan rekaman audio visual misalnya, kita kemudian meminta masukan dari kolega kita atau keluarga kita terhadap gaya kita, mungkin suara kita, ya, mungkin tatapan mata kita ketika menghadapi kamera, ketika mencoba berinteraksi dengan ada mahasiswa atau siswa yang ada di ujung sana. Apakah kemudian mimik kita menunjukkan bahwa kita excited gitu ya, kita sangat bersemangat ya, membimbing, mengajar, atau kemudian memberikan kuliah secara online kepada mereka, sehingga ekspresi wajah kita memancarkan energi positif ya, energi yang membuat siswa tuh semangat gitu, melihat wah ini dosennya, gurunya juga mengajarnya semangat, maka saya nggak ngantuk gitu. Nah, itu kalau misalnya itu bentuk rekaman. Nah, tapi kalau bentuknya vkon, nah Anda bisa melihat reaksi langsung dari para mahasiswanya ketika misalnya kita minta untuk buka kameranya atau menyampaikan videonya seperti apa ketika kita menyampaikan materi kita, dan kita lihat beberapa sampel wajah-wajah mereka layaknya kita di kelas, kita lihat seperti apa mereka, apakah mereka juga menyimak dengan baik. Nah, langkah yang keenam yang terpenting adalah berkaitan dengan gaya kita sendiri. Akhirnya setelah kita berlatih, kita minta masukan, kita perbaiki lagi, kita improvisasi, akhirnya kita akan menemukan gaya kita sendiri. Mana yang nyaman, cara kita menyampaikan pembukaan dalam kuliah misalnya, pilihan-pilihan kata, tone kita, intonasi kita, volume kita mungkin lebih keras atau kita lebih pelan, atau saatnya kita bicara lebih lambat ketika kita ingin mempersuasi para mahasiswa kita atau menerangkan hal-hal yang sifatnya penting atau lebih sulit misalnya, atau kita ingin bicara lebih cepat kepada mereka untuk menarik perhatian mereka. Mungkin ada beberapa yang ngantuk atau mereka beberapa yang boring melihat atau mendengarkan kuliah-kuliah kita ya. Nah, itu kita serahkan, dan pada akhirnya setiap dosen, setiap guru itu memiliki satu kekhasan tersendiri. Maka temukanlah gaya kita sendiri, kekhasan kita sendiri, sehingga kita merasa nyaman dalam bicara atau mendidik atau ketika kita mengajar mahasiswa. Karena pada dasarnya kalau kita nyaman, kita menemukan style kita sendiri, kita menyampaikan materi dengan tenang, dengan tidak terburu-buru, tidak juga asal menyampaikan materi, tapi kita juga menikmati, sehingga akan ditangkap oleh mahasiswa atau siswa dengan lebih mudah, dan juga mereka merasa nyaman juga. Nah, itulah beberapa tips yang sudah saya sampaikan tentang bagaimana belajar, bagaimana kita mengajar daring. Silahkan Anda mempraktekkan, dan saya ingin menerima masukan dari Anda bagaimana
tips-tips saya ini apakah bisa membuktikan, membantu teman-teman semua dalam pembelajaran di masa semester baru ini ketika kita harus sebagian besar mengajar secara daring. Sukses buat Anda semua. Selamat mengajar ya, mengajar daring. Sampai ketemu lagi dalam video-video saya yang berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share.